Ya, Siap. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya yang sudah hadir di training Core Leader malam hari ini. Sebuah training yang tidak semua orang bisa hadir di training malam hari ini. Hanya teman-teman atau Bapak Ibu yang memenuhi kualifikasi, yang memenuhi syarat, yang berhak ikut acara training malam hari ini. Ya, artinya orang-orang yang sudah menjalankan sistem BBS. Mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai, sudah menjalankan 7 langkah sukses BBS, sudah menjalankan 5 kebiasaan core leader, ya, sudah hari ini menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, sudah membuat buku laporan harian di buku laporan harian dan sudah melaporkannya di grup core leader aktif atau di grup elang, ya, dan sudah ikut Facebook berbayar. Ya, makanya malam hari ini saya berbicara kepada orang-orang yang tanda kutip orang-orang yang sudah betul-betul punya komitmen. Artinya level Anda ini sudah di atas mitra baru Bapak Ibu. Bukan sembarangan mitra. Jadi saya berbicara kepada orang-orang yang memang siap tempur, orang-orang yang siap berjuang, orang-orang yang siap hari ini menghadapi gesekan maupun rintangan apapun itu. Ya, makanya kembali lagi seperti yang sudah saya bilang tadi sebelum mulai acara, saya tidak mau grup core leader aktif atau grup elang ini isinya ada orang-orang yang hanya menuin grup Bapak Ibu. Karena orang-orang ini, pengalaman kami di 2020, orang-orang yang menuin grup ini adalah orang-orang yang nantinya jadi benalu. Nantinya akan memberikan efek yang tidak bagus terhadap grup elang ini Bapak Ibu. Terutama kepada orang-orang yang baru jadi core leader aktif, orang-orang baru masuk ke grup elang ini, nantinya ketika ada orang-orang yang tidak on system, orang-orang yang ada menuin grup, kadangkala dia nyeletuk, ya nyeletuk di grup itu. Nah, nyeletuknya itu, ngechatnya itu biasanya hawanya itu negatif Bapak Ibu. Ya, provokatif, negatif. Efek dari apa? Efek nggak pernah belajar, nggak pernah hadir ke training, nggak pernah lihat rekaman, nggak pernah konsultasi. Tapi berada di grup itu. Nggak keluar juga enggak, ya. Ya, hadir juga enggak, aktif juga enggak Bapak Ibu. Ya, nemenin grup. Tapi begitu nyeletuk, itu nanti pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan yang provokatif gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya nggak perlu harus diutarakan di grup itu. Nah, itulah yang hari ini saya nggak mau terjadi di grup core leader aktif. Ya. Nah, kayak tadi hari ini yang absen 97, ini yang hadir baru 54. Nah, sekarang pertanyaan saya 43-nya kemana? Ya, terus yang nggak izin sama nggak ngisi absen itu tadi ada berapa? Ada 40 eh, 40 berapa tadi ya, 97 tambah 6 itu ada 103, ya 103, ya ada sekitar 33 orang, ya berapa, 40 ya, 52 orang atau 53 orang yang enggak harus absen. 152 dikurangi 103 itu berapa? 49 orang enggak jelas, izin enggak, ngisi absen kehadiran juga enggak. Yang lebih parah lagi, yaitu yang ngisi absen tapi nggak hadir. Itu lebih parah Bapak Ibu. Kalau yang tadi kan jelas, dia nggak izin juga nggak ngisi absen juga nggak. Lah ini yang lebih parah lagi. Ada yang ngisi absen tapi nggak hadir. Nah, tujuannya ngisi absen itu untuk apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, dalam membangun bisnis jaringan, kalau tidak on system, di sini Anda akan berdarah-darah Bapak Ibu. Seperti di video yang kemarin saya kirim waktu saya ada di Hotel Suite Surabaya. Bisnis jaringan itu sebetulnya simple, mudah kalau Anda on system. Ya, dan bahkan sebetulnya ini bukannya di bisnis jaringan, di bisnis konvensional pun kalau tidak on system, tidak ada sistemnya juga pasti akan gulung tikar Bapak Ibu. Di bisnis apapun, ya kalau tidak membangun sistem pasti gulung tikar, pasti berantakan. Apalagi di bisnis jaringan yang menuntut di situ ada yang namanya duplikasi. Ya. Jadi Bapak Ibu
eee, apa ya, harus strike gitu loh Bapak Ibu ya, harus tegas gitu kepada timnya gitu loh. Kita ini kan, betul-betul pingin sukses kan Bapak Ibu di bisnis ini ya, dalam waktu 10 sampai 12, 20 bulan. Tapi kalau hari ini, ya Anda punya tim yang tidak on system, maka kesuksesan Anda itu pasti akan makin molor Bapak Ibu, ya. Duplikasi pasti akan bermasalah di situ. Leverage juga pasti bermasalah, ya, multiplikasi juga bermasalah, ya. Efek apa? Efek tidak on system tadi, gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu evaluasi di timnya masing-masing. Ya, kita nggak butuh banyak orang kok Bapak Ibu. Kita hanya butuh 2 orang yang betul-betul serius seperti kita. Kita hanya butuh 2 orang yang betul-betul siap menjalankan sistem setiap hari, tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa alasan Bapak Ibu. Hanya 2 orang Bapak Ibu. Ya, dan itu kuncinya ada di Anda. Kuncinya di Anda. Kalau Anda on system, maka cepat atau lambat Anda akan menemukan 2 orang ini. Tapi kalau Anda tidak on system, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa membangun atau menemukan 2 orang on system. Itu udah pasti Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya coba Anda cek kembali di buku 7 checklist Anda masing-masing, ya. Kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Ini karena Anda tidak memainkan buku 7 checklist BBS Bapak Ibu. Buku 7 checklist BBS itu adalah sebuah buku untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Dari member pertama dari mitra pertama yang Anda ajak, sampai mitra terakhir yang Anda ajak. Itu pergerakannya tiap hari, itu Anda bisa pantau di buku itu, ya. Sehingga apa? Hal-hal yang sifatnya nanti bisa mempengaruhi duplikasi, macet, itu segera Anda bisa antisipasi dari buku itu, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini sekali lagi, kenapa hari ini, eee, duplikasi tidak berjalan, itu efek karena Anda tidak memaksimalkan buku 7 checklist BBS setiap hari, Bapak Ibu. Sehingga pergerakan member pertama Anda sampai terakhir itu tidak kepantau sama Anda tiap hari. Ya, mereka on system atau tidak itu nggak kepantau sama Anda. Ya, bahkan dalam waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu nggak kepantau sama Anda. Nah, ini sangat 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 sekali berbahaya untuk perkembangan bisnis jaringan Anda, Bapak Ibu, ya. Makanya buku 7 checklist BBS ini bukan sembarangan buku, Bapak Ibu. Ini kalau Anda mainkan tiap hari, Bapak Ibu, Anda akan tahu pergerakan member Anda, sekecil apapun mereka, itu Anda bisa pantau terus, ya. Ya, buku 7 checklist BBS yang pertama kan surat pernyataan bermaterai. Ya, sudah bikin surat pernyataan bermateri belum? Kalau sudah Anda checklist. Yang kedua, itu berbicara apa sih? Berbicara bahan-bahan yang dipakai untuk promosi presentasi follow up. Mereka sudah punya bank data belum? Dari bank data copywriting bisnis, bank data iklan, bank data presentasi BBS, bank data follow up BBS, bank data agen PPOB. Itu sudah punya belum mereka? Mereka sudah aktivasi PPOB belum? Mereka sudah verifikasi di aplikasi PPOB belum? Sudah verifikasi di member area Cimo belum? Sudah bisa laporan deposit belum? Sudah punya link bisnis belum? Itu nomor 2 Bapak Ibu. Nah, kalau hari ini Anda nggak pernah memantau ini, yang seperti ini tuh Anda pasti akan lost Bapak Ibu. Ya, sehingga banyak member-member yang nggak tahu cara aktivasinya bagaimana, cara verifikasi bagaimana, cara laporan deposit gimana, nggak tahu ya karena Anda tidak pernah memainkan buku 7 checklist BBS. Lah kalau Anda tidak memainkan buku ini, apa yang terjadi dengan member-member di bawah Anda? Ya makin jauh dengan sistem Bapak Ibu. Anda saja tidak memantau pergerakan generasi satu Anda,
Generasi 2 Anda bagaimana kira-kira? Makin jauh dengan sistem. Generasi 3 Anda gimana? Makin jauh lagi. Sehingga generasi 4 gimana? Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah, apa yang Anda harapkan kalau Anda punya tim kayak gini? Ya, makanya Bapak Ibu pastikan generasi satu Anda ketemu 2 orang yang betul-betul on system dari buku ini. Mereka mengerti cara bangun bisnis jaringan itu mengerti caranya. Caranya apa ya? On system itu. Ya, checklist nomor 3. Apakah mereka sudah hadir ke training sama privat perdana 2 kali 24 jam? Nah, kalau ini Anda nggak pantau Bapak Ibu, kecenderungannya apa ya? Ya Anda loss saja. Mereka mau training, mau enggak, mau lihat rekaman, mau enggak, ya masa bodoh. Nah, yang kayak gini akhirnya mereka nggak akan paham bagaimana promosi, bagaimana presentasi, bagaimana follow up, bagaimana marketing plan, bagaimana sistem BBS. Nggak akan ngerti Bapak Ibu. Ya, padahal sekali lagi training sama privat ini nyawanya bisnis ini Bapak Ibu. Anda bisa mengerti dari marketing plan dari mana? Dari training hari Senin. Dari rekaman hari Senin. Anda tahu Facebook marketing dari mana? Dari hadirnya Anda hari Rebu, dari rekaman hari Rebu. Anda tahu WhatsApp marketing, bagaimana membangun 100 agen PPOB. Bagaimana hari ini membangun apa promosi lewat offline, lewat Instagram, TikTok, ya, snack video atau yang lainnya. Itu hari apa? Hari Jumat. Artinya kalau Anda hadir hari Jumat dan lihat rekaman dari Jumat, Anda akan mengerti ilmu itu. Kayak hari Minggu sekarang. Kalau Anda hadir, Anda akan mengerti cara membangun bisnis jaringan itu gimana cara menaklukkannya. Karena ada 4 poin penting yang harus Anda pahami, yang harus Anda praktekkan, yang harus Anda kuasai. Nah, kalau member Anda tidak hadir ke acara hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, dan tidak lihat rekamannya, dan tidak mencatat rekamannya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi Anda akan repot mengurusin member-member seperti ini. Anda akan ribet ngurusin member kayak gini. Ya, member-member seperti ini akan terus bertanya dan bertanya sekalipun Anda jelasin juga nggak akan paham selama dia tidak on system. Selama tidak hadir training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, lihat rekaman, mencatat, nggak akan paham Bapak Ibu kok. Bapak Ibu mau jelasin kayak gimana juga nggak akan paham. Ya percuma, Anda buang-buang waktu. Jadi kalau Anda ya menghandling ya member-member yang tidak on system itu buang-buang waktu sebetulnya Bapak Ibu. Makanya selalu saya katakan kan, saya lebih baik handle orang yang gaptek, kepala 6, kepala 7, tapi mau diarahin. Daripada yang, apa ya, mungkin merasa tidak gaptek tapi nggak mau diarahkan. Itu saya tidak butuh member-member seperti itu, karena kita sudah tahu, orang-orang seperti itu dia akan bertahan lama, Beb. Hanya 3 bulan, maksimal 5 bulan, dan hanya menuin grup, dan biasanya jadi benalu. Dan biasanya nanti kalau keluar pasif, itu jadi provokatif. Itulah orang-orang yang tidak on system. Ya, bisnis ini mudah Bapak Ibu, bisnis ini mudah, sekali lagi mudah kalau Anda mau on system. Dan Anda harus fokus bangun 2 orang yang on system di generasi satu Anda. PR Anda cuma itu. Selama Anda tidak ketemu 2 orang sistem, maka Anda sebetulnya masih lampu merah Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak ketemu 2 orang sistem di generasi satu, Anda masih lampu merah. Maka Anda harus bangun kelebaran. Anda harus bangun kelebaran. Anda harus terus membangun kelebaran sampai Anda menemukan 2 orang sistem. Makanya kenapa strategi kita di 2021 itu dari awal kita tegasin. Sebelum transfer 38.000 itu udah kita tegasin untuk dia bisa on system. Minimal dia tahu bahwa untuk sukses itu dia harus on system. Baru kita suruh transfer, baru kita arahkan transfer. Setelah transfer gimana? Ya kita hari ini arahkan untuk menjalankan sistemnya. Ya, sehingga tidak terjadi
ya, apa yang terjadi tahun 2020, banyak yang join tapi banyak juga yang tidak on system. Buat apa? Percuma. Ya, tidak akan memberikan efek sama sekali. Hanya menemuin grup, tidak akan memberikan efek sama sekali, Bapak Ibu. Ya. Kesuksesan kita jadi melambat, duplikasi jadi lambat, duplikasi jadi macet, multiplikasi jadi macet, leverage jadi macet. Itu gara-gara apa? Gara-gara yaitu kita punya member yang tidak on system. Ya, makanya sekali lagi, mending kita punya member yang gaptek, kepala 6, kepala 7, tapi mau diarahkan. Dan orang-orang ini betul-betul apa ya, bisa melewati proses itu, walaupun mungkin awal-awalnya tidak gampang. Ya karena mereka gaptek, nggak pernah belajar ilmu digital marketing, nggak bisa copy paste, maka ya kita sebagai sponsor leader mentornya harus sabar tingkat tinggi untuk mendampingi proses demi proses setiap hari. Tapi alhamdulillah karena kegigihan mereka mau belajar, mereka sering hadir training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, lihat rekamannya, konsultasi. Alhamdulillah mereka bisa melewati itu semuanya Bapak Ibu. Mungkin sebulan, 2 bulan nggak dapat mitra baru, 3 bulan nggak dapat mitra baru, 4 bulan nggak dapat mitra baru. Tapi kesananya mereka melesat Bapak Ibu. Nggak bisa dihentikan. Ya, mereka punya mitra baru itu nggak main-main Bapak Ibu. Jumlahnya itu sudah di atas 50 orang semua. Dan itu sebuah prestasi yang tidak semua orang bisa seperti itu. Walaupun awalnya ya gaptek banget. Awalnya dalam waktu 4 bulan nggak dapat mitra baru. Dalam waktu 3 bulan nggak dapat mitra baru. Daripada ya kita punya member yang tidak on system, walaupun dia bisa membangun mitra baru dalam jumlah yang sangat besar, jumlahnya di atas 50, nggak ada manfaatnya sama sekali Bapak Ibu. Percuma ya kita punya member yang seperti itu. Karena apa? Pasti akan berhenti juga. Karena apa? 2020 banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu. Mereka bisa ngajak mitra baru di atas 50 Bapak Ibu, nggak main-main loh. Tapi mereka tidak on system. Pakai cara-cara sendiri. Tapi yang terjadi ya 3 bulan ngilang, 5 bulan ngilang. Ya berhenti akhirnya pindah perusahaan A, bisa perusahaan B, bisa apa pindah perusahaan C. Akhirnya jadi benalu, jadi provokatif. Dalam setahun itu bisa 3 perusahaan mereka. Dan ya celakanya mereka itu mengajak orang-orang yang dulu diajak di Cimo. Ya, dan akhirnya apa? Mereka ditelantarkan semua. Ya. Dan itu akan terus berulang seperti itu karena mereka nggak tahu caranya bangun jaringan. Ya, di perusahaan baru juga tidak on system, akhirnya berhenti juga. Di perusahaan baru lagi nggak on system, ya akhirnya berhenti juga. Kalau membangun mitra baru bisa Bapak Ibu, nggak main-main mereka bisa mengajak 68 orang tuh nggak sembarangan. Tapi ya itu celakanya tidak on system. Nah orang-orang seperti ini biasanya itu kalau diarahkan leader mentornya itu protes bangkang. Pakai aturan sendiri. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Akhirnya apa ya, rontok semua jaringannya, bubar semua, 3 bulan, 5 bulan hilang. Nah, itu pelajaran Bapak Ibu, bahwa bisnis jaringan itu mudah sepanjang ada on system. Kalau tidak on system Bapak Ibu, maka ya Anda sudah tahu risikonya. 3 bulan, 5 bulan Anda nggak akan bertahan di Cimo. Nanti di perusahaan yang baru pun Anda juga seperti itu polanya. Dan mungkin dalam waktu setahun mungkin Anda akan join 3-4 perusahaan. Dan celakanya ya orang-orang tidak mengerti bisnis jaringan, Anda ajakin pola yang sama seperti itu. Akhirnya masuk jurang lagi dan Anda telantarkan. Itu yang berbahaya di situ. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekali lagi apa ya? Kalau Anda tidak tegas kepada tim Anda Bapak Ibu, yang repot Anda Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda itu jangan memberikan kelonggaran sama mitra Anda yang tidak on system. Harus tegas, harus on system. Kalau mau sukses, kalau nggak on system, mending nggak usah. Karena akan buang-buang waktu Bapak Ibu. Sayang waktu Anda akan terbuang dengan sia-sia. Dan akhirnya Anda masuk ke barisan-barisan orang provokatif.
barisan baru, barisan-barisan benalu. Anda kan masuk barisan itu nanti Bapak Ibu. Barisan-barisan orang tidak bertanggung jawab sama orang-orang yang Anda ajak. Akan masuk barisan seperti itu Anda. Ya, makanya harus tegas Bapak Ibu. Enggak, jangan takut kehilangan prospek, kehilangan mitra baru itu jangan takut Bapak Ibu. Karena Anda sudah punya ilmunya. Anda itu punya postur. Postur Anda itu kuat ketika Anda on system. Anda itu punya postur yang kuat Bapak Ibu. Jangan lemah. Anda jangan takut kehilangan mitra baru, jangan kehilangan member, jangan takut Anda. Ya kalau Anda kasih kelonggaran juga percuma, wong mereka juga nggak akan kemana-mana, hanya menemenin grup. Ya buat apa hari ini Anda punya mitra baru seperti itu kalau hanya sekedar menemenin grup? Ya nggak akan ada manfaatnya Bapak Ibu. Nanti jadi benalu, jadi provokatif dan Anda akan repot sendiri. Ya. Orang-orang yang tidak on system, kecenderungannya Bapak Ibu, itu fokusnya ya, itu udah pasti ke komisi, ke bonus, income. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Tapi kalau orang on system, itu fokusnya, itu fokus membangun aset. Komisi, income, bonus itu nomor 2 juta Bapak Ibu. Jadi ada 2 ciri yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya. Kalau Anda punya member, sedikit-sedikit itu bahas bonus, komisi, income, itu sudah ciri-ciri awal bahwa mitra Anda ini tidak akan bertahan lama, Pak Ibu. Tapi kalau Anda punya member yang fokusnya bagaimana membangun core leader aktif, fokusnya membangun aset, membangun elang di generasi satunya, inilah ciri-ciri yang akan bertahan. Ini ciri-ciri member yang akan bertahan sampai garis finish. Ini ciri-ciri member yang ngerti cara bangun bisnis jaringan. Ya, income penting Bapak Ibu, bonus penting, tapi bukan menjadi prioritas ketika Anda membangun jaringan Bapak Ibu. Kan selalu saya katakan, Anda ini seperti seorang pengusaha yang bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20. Seperti Anda pengusaha bangun pipa 1 sampai pipa 20. Seperti seorang petani yang Bapak Ibu hari ini prosesnya nanam dulu, mengolah sawah dulu, nanam, nyirami, mupuk, ngerawat, jaga sampai panen. Nah, kalau masih proses bangun lantai 1, lantai 2, itu pengusaha tidak pernah mikirin yang namanya profit, yang nggak pernah mikirin income. Yang ada itu pengusaha tadi fokus bagaimana investasi waktu, tenaga, pikiran, biayanya supaya lantai 1-nya itu menjadi lantai 1 yang bagus, lantai 2 yang bagus, lantai 3 yang bagus, sampai lantai 20 jadi. Ya. Nah, setelah 20 lantai jadi, baru di situ Bapak Ibu bergeser mikirin bonus, mikirin income. Ya, walaupun nggak Anda pikirin juga otomatis income juga akan ada tiap bulannya. Nah, kesalahan pemain jaringan itu di sini Bapak Ibu, karena Anda terlalu fokus ke bonus, ke income, tapi Anda lupa bahwa ada pekerjaan yang paling penting dalam bangun jaringan itu membangun aset. Nah, bangun aset itu sama dengan bangun sistem. Ya, jadi kalau Anda tidak on sistem itu artinya Anda tidak bangun aset. Anda mau sampai kapanpun juga nggak akan pernah sukses Bapak Ibu. Sampai kapanpun Anda nggak akan pernah sukses. Mau di bisnis jaringan manapun. Ya, mau di bisnis jaringan manapun nggak akan pernah sukses. Ya, kayak hari ini ya. Ini ada 67 ya, 68 lah yang hadir malam hari ini. Kan tadi absen kan ada 97 ya. Berarti 29-nya kemana? Kan sekali lagi sistem sudah ngasih kelonggaran. Kalau Anda memang nggak ada kuotanya ya izin. Kalau Anda sakit ya izin. Kalau ada keluarga sakit izin. Kalau ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan izin. Memori Anda kecil izin. Sinyal Anda jelek izin. Ada bencana alam izin. Kan sudah dikasih
rambu-rambu sama sistem. Yang tadi saya cek yang izin cuma 7 atau 6 tadi. Nah, itu sisanya kemana? Sekarang 104 Pak Trian. Nah, 104 tuh barusan. Absennya sekarang 104. Nah, itu kemana coba? Kalau yang nggak ngisi absen, nggak izin sih, ya mereka terang-terangan tidak on sistem. Nah, ini yang lebih parah, Anda ngisi absen tapi nggak hadir. Itu lebih parah buat saya, Bapak Ibu. Buat kami sebagai sebagai mentor sama leader, itu Anda lebih parah lagi, Bapak Ibu. Nah, tujuan Anda absen itu untuk apa? Hanya untuk iseng, untuk main-main, atau untuk apa? Kan sekali lagi sistem sudah ngasih kelonggaran. Kalau memang Anda nggak ada kuotanya, boleh kok nggak hadir secara live. Kalau ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan, boleh kok nggak hadir secara live. Ya, tapi Anda izin dong ke sistem, kan ada etikanya. Makanya kenapa di absensi di situ ada izin. Kenapa sekarang ada izin, ada kolom izin, ya supaya kita tahu. Supaya member Anda tahu, supaya leader Anda tahu, supaya mentor Anda tahu kalau Anda nggak hadir itu alasannya memang betul-betul diizinkan oleh sistem gitu loh. Sakit misalkan, berarti kan member Anda tahu, oh leader saya nggak hadir karena sakit. Ya wajar, karena apa? Sistem sudah mengizinkan. Ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan, mungkin ada yang meninggal misalkan, kan otomatis Anda harus bantu tetangga Anda ngurusin yang meninggal misalkan. Nggak apa-apa Bapak Ibu nggak hadir. Tapi ya Anda harus izin di situ. Karena ada member Anda di situ, karena ada leader Anda di situ, karena ada mentor di situ. Kan akhirnya mentor, leader, sponsor atau member Anda nyari-nyari. Ini leader saya kemana, ini sponsor saya kemana, ini member saya kemana, kan gitu. Kok nggak ngisi absen, nggak ngisi izin, nggak izin, kemana? Katanya on system. Katanya siap menjaga sistem setiap hari, tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan, tanpa bangkang. Tapi faktanya kan Anda sendiri tidak komitmen terhadap apa yang sudah Anda janjikan. Kan Anda itu sedang berjanji sama impian Anda, Bapak Ibu. Sebetulnya Anda memutuskan on system itu bukan berjanji ke sponsor, leader, mentor, Bapak Ibu. Tapi Anda itu berjanji komitmen sama impian Anda sendiri. Makanya surat pernyataan untuk impian, bukan surat pernyataan untuk leader, untuk sponsor, untuk mentor, bukan surat pernyataan untuk impian. Karena sponsor, leader, mentor Anda itu tidak bisa maksa, karena memang kita bukan bosnya, bukan atasannya. Anda juga bukan bawahan kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa marahin Anda. Yang bisa maksa marahin Anda itu ya impian Anda, makanya surat pernyataan untuk impian Anda. Jadi Anda itu sebetulnya berjanji sama impian Anda. Lah kalau Anda sama impian Anda aja main-main, Anda hari ini tidak komitmen, tidak peduli sama impian Anda, maka gimana Anda bisa peduli sama impian tim Anda, impian orang lain, Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu mudah, Bapak Ibu. Cimo ini sudah mudah, modal cuma 38.000. Sudah punya sistem yang sangat teruji, yang gaptek pun kepala 6, kepala 7 bisa melewati proses menjalankan sistem ini sampai mereka punya puluhan mitra baru. Kepala 6 loh Bapak Ibu, kepala 7 gaptek loh. Artinya Anda punya sistem yang sangat luar biasa keren Bapak Ibu. Nggak main-main sistem ini. Ya, Anda punya proyek bisnis yang sangat luar biasa. Ada iklan baris, ada PPOB, ada travel, ada warung Cimo, di mana produk-produk yang Bapak Ibu jalankan adalah sebuah produk yang semua orang butuhkan gitu loh. Artinya mereka join nggak join pasti ngeluarin budget itu. Itu kan sebuah produk yang tidak akan pernah mati. Sebuah proyek bisnis yang nggak akan pernah gulung tikar sepanjang manusia masih ada. Sepanjang manusia masih ada, maka di situ yang namanya PPOB, yang namanya travel, yang namanya warung Cimo, iklan ini nggak akan pernah mati Bapak Ibu. Bisnis Anda nggak akan pernah kolab. Sepanjang orang itu masih mau ngisi token, bayar air, beli beras, minyak goreng, telur, sabun, ya kan? Di tiket pesawat, tiket kereta, bayar cicilan. Sepanjang masih ada manusia yang mengeluarkan budget itu, bisnis Anda akan tetap ada, Bapak. Bisnis kita akan mati kalau semua makhluk di dunia ini
Ya tidak butuh yang namanya hal-hal yang sifatnya tadi. Ya nggak usah ngisi token ya. Berarti kalau nggak ngisi token kan listrik mati terus ya. Kalau mau gelap-gelapan ya nggak apa-apa. Berarti bisnis kita bisa collab kalau kayak gitu. Kalau semuanya nggak mau ngisi token, nggak mau ngisi air, berarti ya airnya nggak ada. Ya berarti ya siap-siap ngambil air di sumur, ngambil air di pompa air kan gitu. Ya nggak beli beras, nggak beli minyak ya, ya nggak beli minyak goreng ya nggak tahu nanti direbus kali. Ya, artinya Anda semua punya project bisnis yang selama manusia ada, project bisnis kita akan ada. Ya, karena itu sudah jadi kebutuhan pokok Bapak Ibu. Join nggak join pasti akan mengeluarkan budget itu. Pilihannya kan cuma dua, mau jadi konsumen atau jadi pengusahanya. Ya, dan Anda punya marketing plan yang nggak main-main. Marketing plan Anda ini punya potensi income tak terbatas semua Bapak Ibu. Walaupun modal 38.000, tapi potensi income-nya unlimited income semua itu. Dari iklan baris sampai seterusnya. Anda ini sudah, dalam kutip ya, itu semua ini sudah mendukung Anda untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Nggak ada celahnya sebetulnya. Yang membuat bisnis Anda itu jadi nggak berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, itu gara-gara Anda tidak on system. Jadi kuncinya itu ada di Anda, Bapak Ibu. Karena semua lini yang lain sudah lengkap semua. Modal 38.000. Siapa sih yang nggak bisa ngeluarin modal 38.000? Artinya bisa menjangkau semua prospek, menengah ke bawah, menengah ke atas. Anda sudah punya sistem yang sangat teruji. Kepala 6, kepala 7 pun juga bisa melewati itu. Ya, bukan teori, tapi sudah faktanya seperti itu. Gitu. Anda punya proyek bisnis yang dalam kutip produk-produknya dibutuhkan semua orang. PPOB, iklan, travel, warung jamu. Belum lagi yang lain-lainnya nanti. Anda punya marketing plan yang sangat luar biasa. Gitu. Unlimited income semua. Nah sekarang tergantung Andanya nih. Anda mau on system atau tidak. Ya. Nah, untuk on system atau tidak ini tergantung apa? Bapak Ibu sebetulnya Bapak Ibu. Tergantung seberapa kuat impian Anda. Berarti di sini berbicara Anda peduli nggak sih sama impian Anda? Ya. Anda berani membayar nggak untuk impian Anda Bapak Ibu? Karena tidak semua orang berani membayar harganya Bapak Ibu. Buktinya hari ini ada yang isi absen 104 yang datang cuma 68. Faktanya di situ grup ada 152 yang hadir cuma 68. Ya, artinya kan tidak semua orang berani membayar harganya. Ya, kalau berbicara semua orang hari ini pengen melunasi hutang, semua orang bisa pengen. Siapa sih nggak pengen lunasi hutang? Siapa sih yang nggak pengen memberangkatkan haji orang tua? Siapa sih yang nggak pengen punya rumah sendiri? Siapa sih yang nggak pengen punya passive income 100 juta per bulan? Siapa sih yang nggak pengen bantu banyak orang? Semua orang juga pengen, tapi nggak semua orang berani membayar harganya Bapak Ibu. Faktanya malam hari ini Anda bisa lihat sendiri. Padahal sudah kita saring loh kemarin, grup core leader aktif kemarin itu sudah kita saring. Sudah kita saring sampai ketemu 152. Yang awalnya itu ada sekitar 200. Ya, disaring 152. Nah, tapi ternyata malam hari ini ya, kita bisa lihat sendiri. Berarti kemarin ngisi absen tuh tujuannya untuk apa ya? Apakah sekedar main-main, iseng atau apa? Sekedar gitu atau seperti apa? Makanya kemarin itu selalu saya bilang kan, kita nggak butuh banyak orang. Ya, kita 70 orang loh nggak apa-apa di grup elang sekarang tuh. Nggak masalah buat kita. Ya, 70 orang nggak masalah. 80, 70 nggak masalah, Beb. Nggak masalah buat kita. Tapi betul-betul orang ini on system gitu loh. Nah, kalau sekarang kan Bapak Ibu yang ada 152 tapi yang hadir cuma ya sekitar 68, kalau yang izin tadi itu ada 7, ya sekitar 80 orang lah buat apa? Yang lainnya itu buat apa? Berarti kan ada sekitar 70 sekian yang enggak
nggak beres di sini. Ya, lebih baik di grup elang itu ada 80 orang, tapi betul-betul tingkat kehadirannya itu 95%, sampai 98%, bahkan bisa 100%. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu kemarin itu. Bukan kayak sekarang, ada 152 yang datang 69, ya, yang izin ada sekitar 7, berarti sekitar 77. Nah, itu kan 152 dikurangi 77 itu berapa? Ya, 75 orang kemana? 75 orang kemana? Nah, inilah makanya saya kasih kesempatan sampai 3 kali. Ini minggu pertama, nanti minggu depannya kita lihat. Makanya tolong Bapak Ibu, malam hari ini Anda catat yang hadir. Yang isi absen Anda catat, yang hadir Anda catat. Berarti sisanya itu nggak izin juga nggak ngisi absen. Ya, terus dari yang hadir ini Anda bisa tahu. Yang ngisi absen nggak datang siapa saja Anda juga nggak. Pasti Anda tahu. Ya. Anda bisa lihat kok. Anda kalau mau tahu siapa yang hadir tim Anda klik pojok kiri tengah bawah, klik nanti ada gambar kepala. Itu nanti akan muncul peserta. Nah, itu Anda bisa scroll ke bawah. Anda bisa cek. Di situ siapa-siapa yang hadir, itu akan ketahuan semua. Ya. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Anda nggak on system, Anda akan masuk barisan-barisan yang sudah saya katakan tadi. Barisan provokatif, barisan benalu, dan barisan orang-orang yang akan pindah-pindah perusahaan, dan barisan orang-orang yang menelantarkan member-member yang Anda ajak. Nah, kalau Anda kayak gitu caranya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun, bahkan di bisnis konvensional pun Anda tidak akan pernah sukses, Bapak Ibu. Karena bisnis konvensional juga harus bangun sistem, Bapak Ibu. Dan lebih repot lagi bisnis konvensional. Benar, bisnis konvensional lebih repot lagi. Anda harus nyiapin tempat, harus nyiapin produk, harus nyiapin karyawan, ya kan? Harus nyiapin administrasi segalanya, repot, Bapak Ibu. Lebih repot. Nah, kalau ini kan Anda tinggal jalankan sistem. Semua yang lainnya sudah di-handle perusahaan. Ya. Makanya sebetulnya cara yang paling gampang sukses itu ya bisnis jaringan, Bapak Ibu. Karena bisnis konvensional Anda harus nyiapin segala-galanya. Dari A sampai Z itu Anda harus siapin semua. Dari tempatnya, dari peralatannya, dari administrasinya, dari karyawannya, semuanya disiapin. Dan modalnya Anda bisa hitung sendiri, bukan 38.000 Bapak Ibu. Anda harus membangun sistem lagi dari awal, dan itu sifatnya mungkin bisa trial error. Apalagi kalau Anda tidak punya mentor, wadah. Lebih repot lagi kalau Anda tidak punya mentor dalam menjalankan bisnis konvensional Anda. Ibaratkan nyetir mobil di jalan raya, Anda nggak ada pelatihnya, gimana coba? Itu gambaran kalau Anda bisnis nggak punya mentor tuh kayak gitu. Anda nyetir kendaraan di jalan raya, nggak ada yang ngajarin Anda. Padahal Anda tuh nggak bisa nyetir gitu. Padahal Anda tuh nggak bisa nyetir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya nabrak-nabrak Bapak Ibu, Anda akan kecelakaan. Ya kalau kecelakaan kecil sih nggak masalah. Lah kalau kecelakaan besar sampai Anda mungkin nanti bisa meninggal, gimana coba? Ya, makanya bisnis jaringan itu sudah cara yang paling mudah Bapak Ibu untuk Anda sukses. Apalagi di bisnis Cimo ini, modal sudah kecil, sistemnya sudah sangat teruji, proyek bisnisnya juga semua orang juga tahu. Siapa sih nggak tahu tentang PPOB, travel, ya warung Cimo, iklan, siapa sih nggak tahu, semua tahu Bapak Ibu. Artinya Anda nggak perlu hari ini harus belajar kayak produk kolostrum misalkan. Kan Anda harus training produk Bapak Ibu. Kalau di sini masa Anda training produk token kan nggak perlu. Training produk yang bayar cicilan kan nggak perlu. Ya nggak perlu training produk kan. Karena produk itu kan sebetulnya sudah Anda jalankan sebelum Anda join di Cimo juga sudah Anda bayar token, bayar PDAM, Anda juga bayar cicilan motor, ya Anda beli ini, beli itu, kan gitu. Nggak perlu kita ajarin. Artinya Anda nggak perlu training produk seperti hari ini teman-teman di bisnis jaringan yang mungkin produknya itu produk kesehatan misalkan, kan itu harus ada training produk.
bahkan ada demonya lagi, yang tidak semua orang bisa melewati proses itu. Lebih sulit lagi itu. Kalau di sini kan Anda tinggal on system saja sebetulnya. Tinggal Anda mau nggak belajar, praktek, konsultasi, berbagi ilmu, udah itu aja. Nah, karena prosesnya seperti itu, makanya gaptek pun bisa melewati Bapak Ibu, asal dia punya kegigihan untuk belajar. Ya. Ya, jadi tolong Anda catat ya, buat leadernya, sponsornya, yang memimpin tim the best team inti 1 sampai 8, tolong Anda catat. Ya, karena sekali lagi minggu depan kita lihat nanti tingkat kehadirannya. Berubah tidak? Karena saya ingin tingkat kehadiran itu 95% sampai 98%. Ya, karena kalaupun toh izin, ya paling cuma berapa persen lah ya. Hanya sekitar 2-5%. Kalaupun toh izin ya. Izin dalam arti bisa diizinkan oleh sistem ya. Ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan, kuotanya habis, sakit, ada keluarga yang sakit, ada bencana alam, memorinya habis, memorinya kecil, kuotanya habis, sinyalnya jelek. Paling sekitar 2% paling rata-rata setiap training. Jadi kalau ada 152, kalau sekitar 2%, ya paling sekitar maksimalnya 30 orang yang izin. Ya. 2% itu berapa ya? 10%. 10% itu 15 ya. Kalau 2% berapa orang? 3-4 orang ya yang izin. Ya maksimal 5% yang izin kayak malam hari ini. Ada 7 atau 8 orang. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya minta tolong kepada Anda semuanya. Kalau Anda sudah on system Bapak Ibu, Anda harus tegas. Jangan pernah memberikan kelonggaran buat generasi 1 Anda khususnya, itu tidak on system Bapak Ibu. Artinya Anda jangan takut kehilangan member. Karena Anda sudah mencontohkan yang benar. Karena Anda sudah memberikan teladan yang benar. Anda sudah mengajarkan, Anda sudah mendampingi mereka. Kalau mereka tidak on system, ya sudah. Ya. Ya sudah Bapak Ibu. Alamat mereka tidak akan kemana-mana. Itulah makanya kalau Anda punya calon mitra baru dari awal itu harus ditegasin. Kalau siap on system, silakan transfer 38.000. Kalau tidak siap, ya nggak usah Bapak Ibu. Anda harus berani kayak gitu Bapak Ibu. Anda harus berani kayak gitu. Kalau Anda loloskan Bapak Ibu, yang repot Anda, benar-benar yang ribet Anda Bapak Ibu. Nanti kayak gini. Diarahkan untuk hadir training nggak hadir. Yang repot akhirnya kan Anda. Akhirnya dia nggak tahu ilmunya. Begitu akhirnya konsultasi, Anda jelasin juga nggak akan ngerti. Gimana coba? Ya. Nggak akan ngerti loh. Nah makanya saya, Bapak Ibu di sesi 1 ini betul-betul saya mengevaluasi secara keseluruhan Bapak Ibu. Ya secara data di grup ada 152. Ya, tapi malam hari ini yang datang sekarang sudah 71. Tadi yang absen informasi dari Pak Sumitar tadi sudah 100 berapa tadi Pak? 107 atau 100? 104 tadi, sekarang 105 Pak Khairuan Anwar terakhir. Ya, 105 ya. Ada 105. Ini yang tadi barusan sudah masuk sekitar 71. Ya. 71. 105 dikurangi 71 itu berapa ya? 34. 34 kemana coba?
Ya, ini yang membuat akhirnya bisnis kita terjadi kelambatan pergerakan tuh gara-gara kayak gini Bapak Ibu. Duplikasi melambat itu gara-gara kayak gini. Kita kan mau cepat nih. Tapi kalau kita ketemunya sama orang yang tidak on system, ini jadi duplikasi, jadi macet. Kalau generasi satu kayak gini, Anda bayangin nggak generasi duanya kayak gimana? Anda bayangin nggak generasi tiganya gimana Bapak Ibu? Apalagi generasi empatnya. Itu saya katakan, orang yang tidak on system nggak akan mungkin bisa bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, apalagi lantai 20, nggak akan mungkin bisa Bapak Ibu. Kalau Anda tidak on system. Itu, Anda bisa lihat sendiri faktanya malam hari ini. Kalau tidak on system, bangun lantai 1 aja lu belum tentu bisa. Apalagi lantai 2, apalagi lantai 3 Bapak Ibu. Bangun pondasi lu belum tentu bisa. Apalagi bangun bangunannya. Kalau fondasinya aja nggak bisa, gimana bangunannya? Ya, sekali lagi saya tegaskan, bisnis Cimo ini sangat mudah. Buat siapa? Buat orang-orang yang on system. Tapi bisnis ini akan menjadi berdarah-darah kalau Anda tidak on system. Benar-benar berdarah-darah. Resikonya udah pasti 3-5 bulan pasti nggak akan ada di bisnis ini. Kalaupun toh masih ada, ya hanya menemuin grup. Kalau menemuin grup, maka yang terjadi nanti jadi benalu. Itu yang harus Anda perhatikan di grup Anda masing-masing. Pasti jadi benalu. Dan pasti ngerepotin Anda. Pasti ribet. Repot pasti. Dan itu akan membuang waktu, energi kita. Betul-betul membuang-buang waktu kita. Karena orang itu tidak akan memberikan efek sama sekali terhadap bisnis kita. Justru kitanya yang jadi melambat akhirnya gara-gara ngurusin orang-orang seperti itu. Ya, sekali lagi, saya lebih baik handle mitra, kepala 6, kepala 7 yang gaptek, tapi mau diarahkan. Tapi mau on system. Lebih baik kayak gitu. Nggak masalah hari ini. Nggak masalah saya harus ngajarin sampai, apa ya, ya sabarnya itu sudah tingkat tinggi lah pokoknya. Ya karena gaptek. Harus ya ngasihnya screenshot dan sebagainya sampai akhirnya ini bisa melewati proses. Tapi mereka mau belajar, lebih baik punya member seperti ini daripada member-member yang sok tahu dan akhirnya apa? Tidak mau diarahkan kita untuk on system. Ya, jadi nggak masalah ya, di grup Elang itu cuma 80 orang loh, buat kami sebagai mentor sama leader itu nggak masalah Bapak Ibu. Di grup ini ya cuma ya seperti saya katakan cuma 70-80 nggak masalah. Karena tingkat kehadirannya saya cek dari kemarin seperti itu. Tapi orang-orang ini betul-betul siap untuk fight gitu loh Bapak Ibu. Siap untuk bertempur gitu. Siap untuk menghadapi gesekan, rintangan, tantangan tiap hari. Dan orang-orang ini yang mengerti. Yang penting itu ngerti caranya bangun bisnis jaringan gitu loh. Ya, tapi kalau nggak ngerti ya buat apa banyak-banyakan member. Banyak-banyakan grup. Buat apa hanya menuin grup. Ya. Ya itu Bapak Ibu. Jadi saya minta ya leader di The Best Team Inti 1 ya tolong dicek ya. Di situ ada Pak Nawir. Tolong dipastikan The Best Team Inti 2 ya tolong di situ ada Pak Agus ya, Bu Nur Aini, Bu Nuri di situ ya. Bu Katmi itu ada di The Best Inti 1 ya, Pak Sumintar The Best Team Inti 3 Ya. Ya, tolong dicek semuanya ya Pak ya. Siap. 4 ya, grup 5 itu ya Nur Alkoma ya, tolong dicek semua timnya. Grup 6 itu Pak Agus, Pak Soleh sama Bu Siti Kastin.
Grup 7 di situ ada Bu Widi, Pak Rizky, ya, ada Bu Sri Anita di sana, ya. Grup 8 ya Bu Ois, ada Pak Maksudi di situ, Pak Adi Arianto di situ, ya, sama teman-teman yang lain semuanya yang mungkin belum saya sebutkan. Ya, tolong Anda betul-betul kontrol malam hari ini, sehingga nanti saya minta di minggu ke-4 kita tahu betul-betul siapa sih yang betul-betul siap on system. Gak masalah buat kita di situ cuma 70 orang, 80 orang, gak masalah. Tapi betul-betul orang ini akan bisa membangun duplikasi, bisa membangun multiplikasi, bisa membangun leverage Bapak Ibu. Ya, mereka tahu caranya membangun bisnis jaringan, mengerti caranya membangun 2 orang on system itu bagaimana di generasi 1, mengerti caranya membangun 4 orang on system di generasi 2 itu gimana, mengerti caranya membangun generasi 3 8 orang on system itu seperti apa. Kita hanya butuh orang-orang itu Bapak Ibu. Kalau tidak on system nggak akan ngerti. Ya, generasi 1 itu ada 2 orang sistem itu nggak akan paham. Generasi 2 4 orang on system nggak akan paham. Generasi 3 8 orang system nggak paham. Kecenderungannya mereka ya di pikirannya hanya income, bonus, ya, komisi gitu. Tapi nggak pernah mikirin generasi satunya ini sudah ada 2 orang sistem belum? Sudah ada 2 elang belum? Generasi 2-nya sudah ada 4 elang belum? Generasi 3-nya sudah ada 8 elang belum? Nggak pernah terfikirkan. Mereka hanya mikirin apa ya bonus, komisi. Di jaringan itu Bapak Ibu, bonus komisi itu nomor 2 juta Bapak Ibu. Percuma Anda hari ini punya income, punya duit, punya uang, komisi, tapi Anda nggak bisa bangun lantai 1 buat apa? Anda nggak bisa bangun generasi 1, generasi 2, generasi 3 buat apa? Nanti Anda akan menjadi itu, ya, orang-orang yang dalam 1 tahun bisa join 5 perusahaan, 4 perusahaan. Ya, kayak kemarin saya terangin, belum nyampe setahun sudah 3 perusahaan. Kan jadinya buang-buang waktu, sia-sia jadinya. Buang-buang waktu, buang tenaga, pikiran, biaya. Tapi percuma, sia-sia. Karena yang nggak ngerti. Yang parahnya itu apa? Member-membernya ditelantarkan. Ya. Sudah memprovokasi kerjaannya. Ke orang-orang yang masih aktif di Zimo, diprovokasi. Udah gitu, akhirnya ditelantarkan juga orang-orang yang diajak ke sana. Kan repot jadinya orang kayak gini. Ya. Dan terus sebetulnya yang dicari itu apa gitu loh. Kalau Anda caranya mau bisa jaringan kayak gitu tuh sebetulnya yang mau Anda cari itu apa? Apakah memang Anda itu senangnya itu pindah-pindah perusahaan begitu sampai Anda meninggal ya? Ya kalau kayak gitu ya buat apa Bapak Ibu? Ya kalau hanya cuma pindah-pindah perusahaan ya. Ya. Memang Anda dapat income Bapak Ibu, dapat duit, tapi Anda nggak pernah bisa membangun aset. Dan yang terjadi ya Anda nggak akan bertahan lama di perusahaan itu. Paling 5 bulan berhenti. Pindah perusahaan lagi, 5 bulan berhenti, pindah perusahaan lagi. Ya. Ya, oke. Kita akan masuk sesi 2. Saya akan langsung masuk ke materi. Tolong betul-betul Anda tarik kesimpulannya ya. Anda tarik kesimpulan apa yang saya sampaikan di sesi 1 tadi. Supaya nanti di minggu kedua nanti tingkat kehadiran untuk training baik itu hari Senin sampai Jumat itu betul-betul mencerminkan bahwa Anda itu siap on system gitu. Tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Kan judulnya jelas. Dan sistem sekali lagi itu tidak saklek, artinya sistem memberikan kelonggaran bagi yang memang diizinkan oleh sistem. Kalau ada sakit ya kita izinkan Bapak Ibu. Sistem mengizinkan itu. Anda ada keluarga yang sakit, ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan, memori Anda kecil, kuota Anda habis, sinyal Anda jelek, bencana alam, kita izinkan Bapak Ibu. Karena ya sekali lagi Anda kan nanti bisa lihat rekamannya.
Anda bisa lihat rekamannya. Ya, sehingga tidak ketinggalan materinya, tidak ketinggalan ilmunya gitu loh. Ya, oke, saya akan langsung masuk ke materi. Kalau Anda lihat di layar handphone Anda masing-masing. Sekali lagi buat Bapak Ibu, bisnis ini mudah kalau Anda tahu caranya menaklukkan bisnis jaringan. Ya, ada 4 rahasia ya yang tidak semua orang tahu dan tidak semua orang yang tahu itu menjalankannya. Jadi sudah tahu tapi nggak dipraktekkan gitu. 4 rahasia untuk menaklukkan bisnis jaringan Cimo. Ya, jadi ada 4 rahasia besar. Ada 4 poin penting untuk menaklukkan bisnis jaringan Cimo Anda masing-masing. Ya. Ya, Bapak Ibu, ya yang pertama, Anda harus menguasai proyek bisnis yang Anda jalankan. Apa sih produk yang Anda tawarkan kepada prospek Anda di luar sana? Yang pertama Anda harus tahu ya, proyek kita ada iklan baris. Di iklan baris itu ada 3 sumber income. Ya, 3 sumber income. Nah, ini Anda harus tahu, Anda harus paham. Nah, supaya tahu dan paham gimana? Lihat rekaman hari Senin. Anda hadir hari Senin, Anda lihat rekaman hari Senin. Yang kedua, ada yang namanya PPOP. Di sini ada 2 sumber income. Ya, Anda kembali lagi hadir training hari Senin, Anda pelajari ya PPOP itu seperti apa 2 sumber income ini. Travel ada 1 sumber income. Ya, terus warung Cimo ada 1 sumber income. Terus ada Facebook berbayar. Ya, 1 sumber income. Jadi saat ini Anda itu punya potensi 8 sumber income, Bapak Ibu. Modalnya berapa? 38.000 sama 25, 63.000 totalnya. Ya, walaupun Facebook berbayar itu sebetulnya kan tujuannya untuk membangun market, membangun mitra baru. Tapi ya ada sumber income-nya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar untuk membangun market di situ. Bukan sekedar untuk membangun mitra baru di situ, tapi Anda dapat sumber income juga dari Facebook berbayar. Itu yang menariknya itu di situ. Yang keren itu di situ. Nah, di poin ini kalau Anda nggak menguasai Bapak Ibu, maka ya pertanyaannya gimana Anda bisa meyakinkan prospek Anda? Bagaimana Anda bisa mengajarkan mitra baru Anda? Kalau Anda tidak menguasai produk yang Anda tawarkan. Nah, makanya disinilah pentingnya hadir hari Senin. Pentingnya lihat rekaman hari Senin. Pentingnya mencatat rekaman hari Senin, Bapak Ibu. Supaya Anda mengerti proyek bisnis yang Anda jalankan. Supaya Anda mengerti sumber income yang Anda nanti akan dapatkan ketika membangun proyek bisnis ini. Nah, itu rahasia pertama. Jadi proyek bisnisnya itu Anda harus tahu. Produk yang Anda tawarkan, Anda juga harus tahu. Produknya itu apa sih? Iklan baris, PPOP, travel, warung Cimo, Facebook berbayar. Untuk saat ini, kedepannya nanti akan ada umroh haji, khusus online, ada properti, ada kesehatan, kecantikan, asuransi investasi. Nah, artinya bisnis ini tidak hanya berhenti di sini, Bapak Ibu, akan terus bergerak dan bergerak ke depan gitu. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, untuk menaklukkan nomor 1 ini, maka Anda harus menjalankan nomor 2. Ya, apa nomor 2? Anda harus fokus bekerja itu dengan sistem BBS setiap hari. Atau Anda harus on sistem setiap hari. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menaklukkan bisnis tadi nomor 1, itu solusinya Anda harus on sistem setiap hari. Ya. Nah, sistem itu seperti apa? Ya, sepertinya sudah saya jelaskan di training hari Senin. Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai, Anda harus jalankan 7 langkah sukses BBS, Anda harus jalankan 5 kebiasaan koridor,
Anda gerakan tim bisnis Anda dengan buku 7 steps BBS, Anda bikin laporan harian di buku laporan harian Anda, dan Anda ikut fast berbayar. Ya. Nah, kenapa kok Bapak Ibu harus on system? Nah, karena Anda itu fokusnya di bisnis jaringan itu bangun aset Bapak Ibu, bukan bekerja untuk uang. Ya. Jadi bukan Anda bekerja untuk uang, tapi Anda bekerja itu untuk membangun aset. Nah, asetnya itu siapa? Ya, yaitu core leader aktif, ya, atau elang, atau pelanggan tetap generasi 1 sampai 20. Ya, jadi yang Anda bangun di sini itu sekali lagi bukan mitra baru. Mitra baru itu posisinya itu tanda kutip ya, mereka itu masih member biasa atau ya masih konsumen, bukan pelanggan tetap Bapak Ibu. Jadi Anda itu bangun pelanggan tetap, bukan konsumen, tapi bangun pelanggan tetap, atau istilah kita itu membangun jaringan pemakai, bukan jaringan penjual. Jaringan pemakai yang Anda bangun itu jaringan pemakai produk yang tiap bulan tuh pasti pakai gitu loh. Mulai dari apa? Ya contoh kayak iklan, contoh kayak PPOB, travel, warung sim. Ya. Yang namanya pelanggan tetap itu beda ya sama konsumen, Bapak. Kalau konsumen itu ya bulan ini beli di toko Anda, belum tentu bulan depan beli di Anda. Bisa saja beli di toko orang lain. Tapi kalau pelanggan tetap, mau dia pindah kota, mau pindah provinsi, mau dia pindah negara, sepanjang terkonek dengan server handphonenya, dengan Cimo, maka Anda akan tetap bisa punya omset dari mereka. Sekalipun pindah alamat, sekalipun pindah provinsi, Bapak Ibu. Tapi kalau konsumen, kalau sudah pindah alamat Bapak Ibu, jangan harap Anda bisa beli di Anda. Apalagi pindah provinsi, apalagi pindah negara Bapak Ibu. Ya. Nah, itu maksudnya pelanggan tetap di situ. Ya. Nah, ini gambarannya itu seperti Anda itu seorang pengusaha yang bangun lantai 1 sampai lantai 20 dalam waktu 20 bulan. Seperti pengusaha pipa 1 sampai pipa 20 ya dalam waktu 20 bulan. Seperti seorang petani yang hari ini untuk mendapatkan panen itu dia mengeluarkan waktu tenaga untuk mengolah, menanam, memupuk, menyirami, merawat. Berapa lama? Berapa lama? 4 bulan. Contohnya petani padi misalnya. Baru nanti dia akan panen. Ya. Baru di sini nanti akan profit. Ya, baru di sini akan profit. Nah, jadi yang namanya pengusaha itu tidak akan pernah mikirin profit. Yang namanya petani ini nggak akan pernah mikirin panen kalau dia lagi ngolah sawah. Gitu loh. Ya, pengusaha ini nggak akan pernah mikirin profit ketika bawa lantai 1, lantai 2 sampai 20, nggak pernah. Yang ada itu ya investasi, waktu, tenaga, pikiran, biaya. Ya, investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya. Berapa lama? 20 bulan sampai jadi 20 lantainya. Seperti petani ini, 4 bulan investasi apa? Ya, ya sama investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya. Ya kan beli pupuk, beli bibit itu kan biaya Bapak Ibu. Beli pekerja yang nanam padi kan biaya. Nah, kebanyakan orang itu tidak berani membayar harganya ini. Mereka tuh pinginnya sukses doang, tapi nggak mau melewati proses untuk investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya ini selama 20 bulan, nggak berani. Ya. Nah, buktinya kan sudah Anda lihat sendiri malam hari ini. Tidak semua orangnya hadir kan? Hanya sekitar 70 orang saja yang hadir. Ya, berarti kan nggak ngerti dia hari ini fokusnya itu bangun apa di sini.
Yang dia tahu ya join 38.000, nanti dapat income 100 juta per bulan. Tapi nggak ngerti caranya bangun bisnis jaringannya itu kayak gimana, nggak ngerti. Ya itulah ciri-ciri orang yang ingin sukses instan tuh ya kayak gitu. Ya modal kecil tapi ya dalam tanda kutip ya bikin hasil yang besar tapi nggak mau melewati prosesnya. Ya, nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini kuncinya ada di Anda Bapak Ibu. Kalau Anda on system, maka Anda kita pastikan 100% Anda bisa membangun generasi 1 sampai 20 on system. Dan PR Anda di sini hanya membangun generasi 2 orang on system. Cuma ini Bapak Ibu. Hanya 2 orang sistem PR Anda. Temukan 2 orang seperti Anda. Makanya Anda harus on system. Karena Anda itu sebagai contoh. Anda itu menjadi pilar Bapak Ibu. Anda itu menjadi contoh. Ya, karena Anda bangun sistem Bapak Ibu. Ya, bangun sistem BBS dari surat pernyataan bermaterai sampai Facebook bayar. Jadi mau member dari Aceh sampai Papua, Indonesia luar negeri, walaupun nggak ketemu sama Anda, kapan yang mereka on sistem ya mereka akan melakukan poin 1 sampai poin 6. Akan bikin surat pernyataan bermaterai, akan ikut Facebook berbayar dimanapun berada. Nah, itu yang selalu saya katakan kepada Anda, sekalipun saya tidak ketemu sama Anda, saya tidak was-was. Sekalipun Anda di Hong Kong seperti Bu Suciana itu, ya Bu Suciana itu kan di Hong Kong. Di Taiwan atau Hong Kong ya Bu ya? Yaitu di Hong Kong, Bu. Di Taiwan. Di Taiwan. Iya. Tapi saya nggak khawatir Bapak Ibu walaupun beliau di Taiwan. Kenapa saya nggak khawatir? Karena beliau on system gitu loh. Buat apa Anda rumahnya di depan saya? Buat apa rumahnya Anda itu di samping kanan kiri saya? Buat apa Anda satu kota dengan saya di Surabaya? Kalau Anda tidak on system. Ya, karena Anda pasti nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Walaupun rumah Anda di depan saya, Anda nggak on system, itu saya sedih Bapak Ibu. Saya jadi khawatir. Kenapa? Karena umur Anda nggak lama di bisnis ini. Paling 3 bulan, maksimal 5 bulan. Kalau nggak gitu ya hanya menurun grup. Dan itu yang membuat akhirnya membuat irama bisnis Anda itu jadi melambat. Duplikasi jadi melambat, multiplikasi jadi melambat, leverage jadi melambat. Ya, leverage itu bonus Bapak Ibu, multiplikasi itu ya 1, 2, 4, 8, 16, 30 itu multiplikasi. Nah, multiplikasi itu tergantung apa duplikasi. Duplikasi itu apa? Anda menjalankan sistem, generasi 1 sampai 20 Anda menjalankan sistem, itu namanya duplikasi. Seperti duplikat kunci gitu loh. Anda bikin kunci motor, kunci rumah itu kan ada duplikat. Artinya member dari Aceh sampai Papua itu sama-sama ya menjalankan sistem di Indonesia maupun di luar negeri menjalankan sistem mulai dari surat pernyataan bermaterai sampai Facebook berbayar itu namanya duplikasi atau duplikat. Ya, ini Bapak Ibu. Sepanjang Anda on system, maka bisnis jaringan apapun itu akan mudah Anda taklukkan. Apalagi kalau hari ini sekelas Cimo modal cuma 38.000. Gampang Bapak Ibu. Mudah sepanjang on system. Uang kepala 6, kepala 7 ya bisa kok gitu loh. Pak Pilipus itu Larantuka itu pedalaman umurnya hampir kepala 7 bisa Pak Pilipus. Pak Pilipus itu kehilangan leadernya loh Bapak Ibu. Bayangin, beliau itu kehilangan leadernya. Tapi beliau bertahan Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Beliau luar biasa nih sangat. Beliau itu gesekannya nggak main-main loh ya di offline online ya. Itu sudah mau kepala 7 Bapak Ibu. Ya. Ya Bukatmi sama itu leadernya juga nggak ada. Beliau kepala 6. Ya. Tapi bukan berarti ya leader nggak ada itu terus nggak sukses tuh.
nggak ada rumusnya. Sepanjang Anda on system, maka sukses itu tidak tergantung kepada leader sama member. Sepanjang Anda on system, saya ulangi. Ya, sukses Anda tidak tergantung leader sama member. Artinya, sekalipun leader Anda ngilang, Anda tetap akan sukses, Bapak Ibu. Sekalipun member Anda hilang, Anda tetap sukses. Karena memang sukses di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Ingat ya, sukses Anda tidak ditentukan oleh sponsor, leader, mentor Anda. Bukan ditentukan oleh member Anda, tapi ditentukan oleh Anda sendiri. Anda mau on system atau tidak, itu aja sebetulnya kuncinya. Sepanjang Anda on system, Anda akan ketemu 2 orang on system, Bapak Ibu. Anda akan ketemu 2 orang ini loh. Saya 1000% akan yakin sepenuhnya kalau Anda on system, Anda akan cepat atau lambat akan ketemu 2 orang ini. Kalau Anda sudah mengerti caranya bangun bisnis jaringan seperti ini, maka sebetulnya Anda itu sudah tinggal nunggu waktu aja nyampe garis finish. Jadi 100 juta per bulan itu sebetulnya sudah di tangan Anda, tinggal nunggu waktu aja gitu loh. Ya, karena Anda sudah ngerti rumusnya bangun bisnis jaringan, yaitu apa? Anda on system. Kalau Anda on system itu postur Anda sudah kuat, Bapak Ibu. Makanya manfaat Anda menjalankan sistem itu ada 3. Keuntungan ada 5. Ada 5 keuntungan ketika Anda menjalankan sistem. Ya. Yang pertama ya, ada 5 keuntungan ketika Anda menjalankan sistem. Yang pertama, impian Anda sudah pasti terjaga. Yang kedua, semangat Anda itu sudah pasti terjaga. Ketiga, kapasitas ilmu Anda sudah pasti bertambah. Keempat, kelebaran Anda itu sudah pasti sangat lebar. Artinya Anda bisa ngajak di atas 20. Ya. Dan yang kelima, duplikasi pasti berjalan. Ya, duplikasi pasti berjalan. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak on system, pasti cepat atau lambat impian Anda akan layu, akan mati, semangat Anda makin lama makin berkurang, akhirnya habis. Ya, ilmu Anda juga segitu juga nggak akan bertambah, kelebaran Anda juga segitu juga, duplikasi otomatis akan terjadi kemacetan. Ya, macet duplikasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nomor 2 ya. Jadi tolong pahami rahasia nomor 2 ini. Kalau Anda on system, maka sebetulnya sukses itu sudah di tangan Anda. Postur Anda sangat kuat. Anda tidak akan goyah mau dapat gesekan apapun, di promosi, presentasi, bangun tim, bahkan gesekan di eksternal Anda sendiri. Misalkan ditawarkan bisnis apapun dengan modal 0 rupiah sekalipun, model marketing plan sebagus apapun, sekeren apapun, Anda tidak akan pernah goyah ketika Anda on system. Tapi kalau Anda tidak on system, ketika ada orang nawarin bisnis yang modalnya gratis, marketing plan-nya mungkin menarik, Anda akan pindah jaringan, pindah perusahaan. Pasti itu Bapak Ibu. Anda akan jadi orang-orang provokatif, Anda jadi benalu di situ. Dan itulah yang akan terjadi Anda di perusahaan yang baru. Ya gitu lagi, karena Anda tidak on system, ya bubar lagi, pindah lagi, bubar lagi. Ya gitu. Karena ya ini, impian nggak terjaga, semangat nggak terjaga, ilmunya. Ya ini, kalau Anda tidak on system, mau di perusahaan apapun, ya ini, 5 ini akan betul-betul ya kena imbasnya nanti. Impian Anda nggak terjaga, semangat nggak terjaga, ilmunya nggak kemana-mana, kelebaran juga nggak akan melebar. Kalaupun toh kelebarannya ada, tapi kalau Anda nggak on system, duplikasi macet. Pasti. Pasti macet, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ya rontok lagi jaringan Anda. Ya, oke, kita masuk poin 3 ya. Tolong pahami poin 2 ini tadi. Nah, poin 3 ini juga sangat penting yang harus Anda betul-betul perhatikan. Ya, Anda harus tahu ya caranya bangun kelebaran dan kedalaman Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis jaringan itu Anda harus tahu gimana caranya melebar dan gimana caranya ke dalam. Ya. Solusinya kalau Anda ingin tahu cara yang bawa kelebaran itu apa? Ya on system tadi. Kalau Anda on system, kita pastikan bahwa bisa membangun 20 mitra baru, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan seterusnya. Itu kalau Anda on system Bapak Ibu. Sekalipun kita tahu Anda ketika membawa kelebaran ini, Anda dapat gesekan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, gesekannya nggak main-main nih. Gesekan waktu promosi,
presentasi, follow up, ya, bangun tim, nggak main-main ini. Gesekannya luar biasa. Tapi bukan berarti karena dapat gesekan nggak dapat mitra baru, justru gesekan promosi di promosi presentasi follow up bangun tim ini, itulah yang membuat akhirnya mereka bisa menemukan mitra baru selanjutnya, Bu Ibu. Ya, ya seperti hari Jumat kemarin saya katakan, yang namanya gesekan ini udah makanan tiap hari leader-leader Anda, Bu Ibu. Kalau nggak dapat gesekan itu seperti kayak ada yang kurang gitu loh. Ya, itu kelebaran. Anda harus on system. Nah, sekarang kedalaman. Gimana caranya bangun kedalaman? Yang pertama Anda on system. Ya, pertama Anda on system dulu. Yang kedua, Anda harus punya alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Ya, jadi kedalaman itu sebetulnya berbicara apa sih, Bapak? Berbicara duplikasi. Ya, jadi gimana caranya duplikasi itu berjalan? Maka Anda harus punya alat bantunya. Alat bantunya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, Anda harus punya buku 7 checklist BBS. Yang kedua, Anda harus punya buku laporan harian. Oke, saya lanjutkan. Ya. Gimana caranya hari ini memainkan buku 7 checklist BBS? Gimana caranya ngisi buku laporan harian? Tolong Anda perhatikan. Jadi dua buku ini adalah dua buku untuk membantu memastikan duplikasi itu berjalan di generasi satu Anda masing-masing. Ya, bagaimana memastikan duplikasi di generasi satu Anda masing-masing. Oke, kita mulai buku 7 checklist BBS. Ya, yang pertama, sudah bikin surat pernyataan bermaterai belum? Nah, ini Anda harus di benar-benar tegasin di sini, Bapak Ibu. Ya, kalau dari sini saja sudah loss, maka yang lain pasti loss. Ya, surat pernyataan bermaterai ini harus ya wajib, Bapak Ibu, sebagai kesediaan mereka untuk menjaga sistem BBS. Ya, makanya surat pernyataan bermaterai untuk siapa sih? Untuk impian mereka. Bukan untuk sponsor leader, bukan. Yang kedua, ya, yaitu bahan-bahan untuk promosi ya presentasi follow up bangun tim. Ya, Bapak Ibu, ya, jadi bahan-bahan ini Anda harus pastikan. Kalau mereka tidak punya bahan promosi, presentasi follow up bangun tim ya nggak bisa promosi. Ya, nggak mungkin bisa promosi. Maka di sini harus Anda kasih bank data, copywriting bisnis, bank data iklan, bank data cara presentasi BBS, bank data follow up BBS, bank data agen PPOB, Anda kasih mereka. Ya, yang selanjutnya adalah aktivasi PPOB. Selanjutnya adalah verifikasi PPOB, terus verifikasi di member area Cimo untuk akses ke travel sama supaya mereka bisa laporan deposit. Ya, selanjutnya laporan deposit. Selanjutnya adalah link bisnis. Ya, link bisnis itu ada sebuah link untuk memindahkan orang dari Facebook ke WhatsApp ya, tanpa harus mengetahui nomor WhatsApp orang itu, tanpa harus menyimpan nomor WhatsApp orang itu. Itu namanya link bisnis. Anda bisa minta sponsor atau leader Anda. Yang ketiga, ya, pastikan mereka 2x24 jam sudah ikut training sama privat BBS. Kalau enggak, ya arahkan dia rekaman. Nomor 3, ya. Nomor 4, apakah sudah menguasai Facebook marketing? Ya, apakah mereka sudah menguasai 4 teknik funneling?
untuk teknik menyaring. Yang kelima, apakah mereka sudah menguasai WhatsApp marketing, bangun 100 agen PPOP, promosi lewat offline, Instagram, TikTok, atau snack video. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Anda harus pastikan checklist ini berjalan tiap hari. Ya, Anda pantau pergerakan member Anda itu tiap hari dari poin 1 sampai poin 7. Yang keenam, apakah mereka sudah menguasai presentasi dan follow up BBS. Yang ketujuh, apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS. Nah, poin 7 ini adalah poin yang sangat-sangat menentukan, sangat vital sekali. Kalau Anda ingin tahu siapa yang on system atau tidak, siapa yang serius sama tidak, siapa yang akan sukses atau tidak, itu lihat nomor 7. Kecenderungannya orang yang selalu hadir, ya, itu dia punya ketahanan mental itu sangat kuat, punya semangat yang sangat terjaga, punya ilmu yang terus bertambah. Ya, jadi semangatnya terjaga, impiannya terjaga. Orang yang selalu hadir di training sama BBS. Ya, jadi ini menjadi indikator apakah dia on system atau tidak. On system atau tidak itu lihat nomor 7. Ya, Anda lihat kalau tidak jarang hadir training sama privat itu berarti lampu merah. Jadi kalau checklist nomor 7 ini mereka jarang training, jarang privat, maka itu sudah lampu merah. Kalau poin 7 sudah lampu merah, maka poin 1 sampai 6 itu jadi percuma. Nggak ada artinya WM. Jadi yang menentukan dari 7 checklist ini sebetulnya poin nomor 7 yang paling penting. Kalau poin 7 hari ini lampu hijau, mereka selalu hadir training sama privat, maka poin nomor 1 sampai 6 itu pasti akan bisa dilewati dengan mudah. Ya, itu buku 7 checklist BBS. Ya, untuk memastikan duplikasi berjalan. Ya, di generasi 1 Anda masing-masing. Kita masuk ke buku laporan harian. Ya, kenapa Anda harus bikin buku laporan Bapak Ibu? Supaya Anda itu bisa evaluasi. Apakah hari ini lebih baik? Apakah sama? Apakah lebih buruk? Karena ingat, Anda itu sedang bertempur secara harian. Dan itu harus Anda menangkan. Ya, jadi ingat tuh ya, Anda itu sukses di bisnis ini tergantung pertempuran harian Anda, Bapak Ibu, menang atau kalah Anda. Nah, ukuran-ukuran Anda menang atau kalah itu ada beberapa ukuran, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, jadi di buku laporan hari ini itu indikasi apakah Anda itu menang atau tidak, itu lebih baik atau sama atau lebih buruk, ya. Itu ada poin-poin yang Anda harus buat di buku laporan harian Anda. Yang pertama, Anda membangun uang market itu berapa orang? Ya, targetnya kan minimal 10 di sini. Yang kedua, Anda presentasi uang market itu berapa orang? Ya, targetnya kan minimal 5 uang market sesingkat PM. Yang ketiga, dari yang Anda presentasi ini, yang minat tapi belum transfer itu berapa orang? Yang keempat, dari yang Anda presentasi ini yang macet atau tidak respon berapa orang? Yang kelima, yang join itu berapa orang dari Anda presentasi ini? Terus kalau memang ada yang join dari presentasi sebelumnya, Anda tulis di sini. Yang depannya itu yang Anda presentasi hari ini, yang belakangnya ini yang join hasil presentasi kemarin atau sebelumnya. Yang keenam, yang ribet, resek, rewel, nolak. Itu berapa orang?
Contoh, Anda misalkan presentasi, ya Anda dapat 10 market misalkan di sini ada 10. Dari 10 itu Anda presentasi 5. Ya, dari 5 yang ada presentasi ini, yang minat tapi belum transfer, ini ada 2. Ya, nah yang macet itu ada 1 misalkan, yang join 1. Nah ternyata yang efek kemarin ada yang join juga, 1 orang juga. Nah Anda tulis di sini, efek presentasi kemarin, tulis di sini. Nah, ini kan 2, 1, berarti 3, tambah 1 ini, 4. Nah, berarti yang ribet rewel nolak di sini ada 1. Jadi totalnya adalah 5. Sekali lagi, plus 1 di sini, ini efek dari presentasi kemarin. Ya, presentasi kemarin. Ya. Ya, itu yang harus Anda pahami, Ibu, ya. Jadi kalau kemarin ada presentasi, terus hari ini join, dan Anda tulis di sini. Nah, ini yang harus Anda buat pergerakan tiap harinya, Bapak Ibu. Kalau Anda 10 berarti Anda menang. Kalau Anda presentasi 5 orang berarti Anda menang, Bapak Ibu. Tapi kalau kurang dari 10 berarti Anda kalah, kurang dari 5 Anda kalah. Ya, terus selanjutnya yang harus Anda laporkan adalah fondasi bisnis Anda. Generasi 1 Anda ini sudah ada berapa elang? Sudah ada berapa orang yang on system? Sudah ada berapa orang yang menjadi pelanggan tetap atau core leader aktif? Ya, dari sini targetnya kan minimal 2. Nah, generasi 2 Anda ini sudah ada berapa orang? Sudah ada berapa elang yang on system? Pelanggan tetap atau core leader aktif? Minimal sini 4. Alhamdulillah. Ya, ini Bapak Ibu ya. Generasi 3, ini ada berapa elang? Berapa yang on system, pelanggan tetap atau core leader aktif? Di sini minimal adalah 8. Nah, di sini Anda bisa tahu apakah duplikasi Anda berjalan itu sebetulnya dari sini. Ya, jadi duplikasi Anda berjalan itu atau tidak itu lihat di fondasi bisnis Anda. Bentar ya, Ibu ya. Saya mau bersih. Ingat ya, minimal 2, 4, 8. Ini baru dikatakan Anda punya fondasi yang kokoh. Jadi kalau Anda belum membangun konfigurasi 248, ini fondasi Anda belum kuat. Ya. Ingat ya, orang-orang on system ini bukan sembarang orang. Orang-orang yang komitmen terhadap impiannya itu. Jadi orang yang on system itu adalah orang-orang yang komitmen sama impiannya. Orang-orang yang peduli sama impiannya. Apapun gesekannya, apapun tantangannya, apapun rintangannya, tidak akan pernah mundur. Tidak akan pernah goyah. Selalu fokus ke depan. Selalu fokus garis finish. Apapun gesekannya, apapun rintangannya. Itulah orang-orang yang on system, Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan cara ngisi buku laporan hariannya. Yang terakhir sekarang, yaitu ini menurut saya yang paling menentukan sebetulnya. Ya, dari segala apa yang saya terangkan dari Senin, Rabu, Jumat, Minggu sekarang, ada nomor 4 yang betul-betul ini sangat menentukan. Yaitu apa? Marketing langit. Dan jangan pernah Anda meremehkan poin 4 ini. Sukses atau tidaknya bisnis Anda, sebetulnya itu tergantung nomor 4 ini, Bapak Ibu. Ya, apa sih marketing langit ini? Ya, marketing langit ini menentukan 80%, Bapak Ibu. Bahkan yang saya terangkan dari Senin, Rabu, Jumat, Minggu sekarang, itu marketing bumi yang sifatnya 20%. Dan itulah yang membuat akhirnya jadi 100%.
Nah, marketing langit apa yang harus Anda lakukan setiap hari? Yang pertama, Bapak Ibu, Anda harus berdoa khusyuk, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing, dan doakan impian tim Anda sama tim BBS. Ya, artinya Anda berdoa itu bukan hanya untuk impian sendiri, tapi Anda doakan impian teman-teman yang ada di BBS supaya bisa sukses berjamaah, bisa sukses bareng-bareng. Ya, jadi berdoa setiap ibadah Anda atau di setiap sholat Anda, ya, secara khusyuk, ya, mohon pada Tuhan Allah untuk memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan bisnis Anda. Karena sekali lagi yang menggerakkan mereka jadi uang market, mereka join, mereka jadi elang, itu bukan saya, bukan sponsor, bukan leader Anda, tapi Tuhan yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Ya, Allah SWT. Itulah yang menggerakkan mereka Bapak Ibu. Mau sekeren apapun presentasi Anda, mau sekeren apapun Anda dalam mau tim, kalau yang di atas nggak menggerakkan mereka jadi elang, ya nggak jadi elang Bapak Ibu. Makanya Pak, marketing langit ini penting. Ya, doa itu penting sekali Bapak Ibu. Yang kedua, Anda harus bersyukur. Jangan pernah mengeluh terhadap apapun yang diberikan Tuhan kepada Anda. Jangan pernah mengeluh. Dalam situasi apapun, Anda bersyukur. Karena itulah yang terbaik bagi Tuhan buat Anda. Menurut Anda baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Menurut Anda nggak baik, belum tentu menurut Tuhan itu juga baik. Makanya Pak, Anda harus bersyukur. Apapun yang diberikan Tuhan hari ini, itu yang terbaik. Anda harus syukuri. Karena orang-orang yang bersyukur, itu akan ditambah nikmatnya sama Yang Kuasa. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, maka ya, nikmat Anda tidak akan ditambah Bapak Ibu. Gitu. Akhirnya Anda kufur, ya. Yang ketiga, bersedekah. Ya, tiap hari semampu Anda. Karena sedekah ini Bapak Ibu, itu bisa membuat Anda suatu saat itu tidak sombong. Kalau Anda sukses nanti, Anda akan menjadi orang-orang yang senang berbagi. Makanya Anda latih diri Anda. Ini harus dilatih Bapak Ibu, bersedekah ini Bapak Ibu. Kalau Anda nggak latih, ini jadi teori Bapak Ibu. Anda harus latih, Anda harus paksa diri Anda untuk tiap hari. Ya, semampu Anda. Dan jangan Anda punya pemikiran gini, nanti aja kalau udah sukses saya mau sedekah. Justru karena Anda menunda, maka Tuhan juga menunda untuk membuat Anda sukses Bapak Ibu. Justru karena kondisi Anda sekarang seperti ini, maka Anda itu harus bersedekah Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya sukses Anda itu semakin didekatkan sama Tuhan. Karena Anda layak memang untuk sukses. Karena Anda senang berbagi. Anda mampunya 500 tiap hari. Anda mampunya 1000 tiap hari. Anda mampunya 2000 tiap hari. Semampu Anda. Dan jangan pernah Anda nunggu nanti kalau sudah punya uang atau sukses atau apa. Gitu. Jangan Bapak Ibu. Dulu karena kondisi situasi seperti inilah Anda harus bersedekah Bapak Ibu. Karena ada kekuatan sedekah yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia Bapak Ibu. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah Anda sangka-sangka Bapak Ibu. Efek dari mana? Ya efek dari Anda berdoa, Anda bersyukur, dan bersedekah. Yang pasti Anda nanti bukan jadi orang yang sombong. Karena Anda sudah latih diri Anda dari sekarang. Yang keempat, Anda berbuat baik. Kepada siapa? Pertama kepada orang tua Anda. Mau dia masih hidup atau sudah meninggal. Anda harus berbuat baik. Apalagi kalau mereka masih hidup. Anda harus minta doa restu beliau, orang tua Anda, supaya dikasih kelancaran, keberkahan, untuk Anda menjalankan bisnis Anda masing-masing. Karena doa orang tua Anda, apalagi ibu Anda, itu sangat dekat dengan yang Tuhan. Ya, yang kedua, berbuat dengan pasangan Anda. Kalau di sini Anda punya masalah dengan pasangan Anda, Bapak Ibu, itu bisa memberikan efek kepada bisnis Anda tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Makanya Anda jangan sampai ya ada masalah dengan pasangan Anda. Yang penting Anda berbuat baik. Mau pasangan Anda nanti berbuat jahat sekalipun, itu urusan mereka sama Tuhan. Yang penting Anda berbuat baik.
Ya, berbuat baik kepada siapapun, orang tua Anda, pasangan Anda. Kepada siapa lagi? Kepada anak Anda. Kepada siapa? Tetangga Anda. Kepada siapa? Teman Anda. Atau siapapun yang Anda temui. Anda harus berbuat baik-baik. Dan jangan pernah Anda dalam pikiran Anda itu berbuat jahat. Kalau Anda berbuat jahat, apa bedanya Anda dengan mereka? Ya, kalau mereka mau berbuat jahat, itu urusan mereka sama yang kuasa, Bapak. Yang penting Anda berbuat baik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, marketing langit ini yang harus Anda terus lakukan, ya, konsisten setiap hari. Untuk apa? Ya, supaya nanti bisnis Anda itu betul-betul dilancarkan, dikasih keberkahan sama yang di atas. Sekali lagi, bisnis ini bukan melulu untuk kita ngejar kesuksesan dunia, Bapak Ibu. Tapi bisnis ini harus kita jadikan batu loncatan untuk kita sukses di akhirat. Makanya selalu saya katakan Anda harus sedekah ilmu, berbagi ilmu. Siapa tahu sedekah informasi ilmu Anda ini bisa merubah satu orang ini bisa sukses. Kalau si A sukses, maka insya Allah mungkin putra-putrinya juga nanti akan bisa terselamatkan. Cucunya juga begitu. Ya, jadi yang Anda tolong itu sebenarnya bukan si A aja, tapi putra-putri mereka, cucu-cucu mereka, cici-cici mereka, dan seterusnya, Bapak Ibu. Makanya Anda bisa berjasa kepada banyak orang nanti. Itu baru si A loh. Gimana kalau Anda membantu sukses si B, bantu sukses si C. Sekalipun Anda sudah meninggal, nama Anda akan selalu dikenang oleh anak cucu mereka. Nama Anda tidak akan pernah mati di mata mereka. Karena Anda orang yang betul-betul berjasa terhadap kesuksesan orang tua mereka. Maka sekali lagi, bisnis ini bukan sekedar kita sukses di dunia, kalau itu fokusnya ya sangat kecil sekali, Bapak Ibu. Sukses bisnis ini tuh bagaimana kita bisa membuat sukses secara besar-besaran di akhirat. Makanya kenapa selalu saya katakan Anda harus sedekah informasi ilmu tiap hari kepada siapapun. Mau mereka mau pakai, mau enggak, silakan. Yang penting kita sudah berbagi ilmu. Ya, dengan niat yang tulus ikhlas. Ya, itu tadi yang penting Anda on system. Perkara mereka on system atau tidak, ya itu urusan mereka. Kita sudah kasih contoh gitu loh. Itu seperti Anda berbagi ilmu. Gitu. Ya. Nah, ini, jadi saya minta kepada Anda evaluasi terus poin 4 ini karena ya mungkin aja bisnis Anda atau kesuksesan Anda itu belum terjadi. Itu mungkin karena faktor nomor 4 ini, Bapak Ibu. Mungkin marketing langit Anda itu ada yang harus Anda perbaiki. Ya, saya tidak tahu, yang tahu Anda sendiri. Anda evaluasi, Anda introspeksi diri Anda. Mungkin ada hal yang harus Anda perbaiki dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin doa Anda, rasa syukur Anda, sedekah Anda, mungkin ada masalah dengan orang tua Anda, pasangan Anda, anak Anda, tetangga, teman-teman. Siapa yang Anda temui. Nah, tolong Anda betul-betul ini. Makanya selalu saya katakan bahwa saya sangat sedih kalau Anda, orang-orang yang pindah perusahaan, terus menelantarkan membernya. Itu berarti ada sesuatu di poin 4 ini, Bapak Ibu. Berarti dia menzolimi orang lain. Ya. Boh, orang yang baru dikenal, atau temannya, atau tetangga. Ya. Nah itulah kenapa bisnisnya nggak kemana-mana. Bisnisnya nggak berkembang. Karena ya itu, pindah perusahaan, tapi orang-orang yang dia ajak pindah perusahaan ditelantarkan. Dan di sini ada marketing langit. Dan sekali lagi, Tuhan tuh nggak tidur. Allah tuh nggak tidur. Allah selalu melihat pergerakan Anda. Makanya poin 4 ini sangat penting, Bapak. Poin 4 ini sangat penting. Jangan-jangan bisnis Anda nggak berkembang, jangan-jangan hidup Anda nggak berubah, itu gara-gara ada 4 poin ini yang belum Anda perbaiki. Ya, sekali lagi, sukses kita di bisnis ini bukan hanya sekedar mau sukses di dunia, bukan melulu masalah income duit, tapi bagaimana bisnis ini menjadi batu loncatan kita untuk sukses di sana nanti. Itu yang jauh lebih penting yang harus Anda pikirkan dari sekarang. Ya, karena kita tidak tahu Bapak Ibu umur kita sampai kapan. Oh, kemarin teman saya ya yang sehat bugar aja
hari ini, ya seumuran saya, sudah nggak ada, Bapak. Ya, bahkan mungkin ada orang umurnya di bawah Anda sudah mendahului Anda, banyak itu. Ya, hari tolong Anda betul-betul manfaatkan kesempatan. Ini berbicara kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Anda. Jangan Anda sia-siakan. Kalau Anda sia-siakan, berarti Anda termasuk orang-orang yang rugi. Well, asli. Demi masa, banyak manusia yang rugi. Kenapa? Ya, karena dia menyanyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan setiap harinya kepada Anda. Anda itu kan dikasih ke setiap detik, setiap menit, jam itu kan dikasih kesempatan untuk selalu ya berbuat sebaik-baiknya seperti yang diinginkan Tuhan. Gitu. Makanya nomor 4 ini nggak main-main, Bu. Percuma Anda menguasai poin 1, 2, 3, tapi poin 4 Anda nggak jalankan, percuma, Bu. Karena sekali lagi yang menggerakkan mereka join, mereka jadi elang itu bukan Anda. Ya, walaupun Anda presentasi apa ya, gelagapan, presentasinya jelek gitu loh. Tapi kalau Tuhan menggerakkan mereka join. Kalau Tuhan menggerakkan mereka jadi elang, woy. Sekalipun Anda belepotan presentasinya. Sekalipun Anda gaptek gitu loh. Sekalipun Anda itu ya neranginya nggak jelas. Tapi kalau Tuhan sudah menggerakkan mereka jadi elang. Gitu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Mungkin saya tidak membuka sesi tanya jawab ya Ibu, karena sekali lagi nggak tahu ya kalau sudah masuk ke sesi 2 itu kondisi fisik saya itu nggak tahu jadi kayak ngedrop gitu Bapak Ibu. Ya. Ya ini memang lagi proses penyembuhan. Tapi karena demi Anda ya saya selalu semangat ya, jangan sampai ya Anda tidak mendapatkan ilmu atau tambahan semangat motivasi untuk menjalankan bisnis ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan Anda tinggal WhatsApp saya ya. Ya karena Oke, terima kasih Pak Trian atas ilmunya. Semoga Pak Trian cepat sembuh. Amin ya. Ya, oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti hari Senin. Tolong diarahkan semuanya teman-teman Anda, tim Anda ya, untuk hadir hari Senin supaya mereka tahu bisnis ini, sistem ini, dan marketing plan bisnis kita ya. Kalau ada konsultasi dan sebagainya, Anda tinggal WhatsApp saya saja nanti ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak membuka ruang tanya jawab malam hari ini karena saya harus istirahat malam hari ini, harus rehat karena dan ya. Terima kasih sudah buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.